ialah Pak Muhammad Aditya Purnama, SPD, Jeddah. Beliau lahir di Cianjur pada tanggal 15 Juni 1988. Beliau adalah guru PJOK dan riwayat pendidikannya SDN Ibu Jenang 1 Cianjur, SMPN 1 Cianjur, SMAN 1 Cilaku, dan Universitas Mulia Kencana. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan panitia yang sudah membuka acara. Di sini kita sampai beres saja. Karena jam segini biasanya sudah dalam keadaan posisi ngantuk, mata sudah berat, lapar, dan lain sebagainya. Dan biasanya jam segini itu sudah tidak fokus lagi untuk menyimak. Maka dari itu sebelum kita mulai materinya, alat tulisnya disimpan dulu. Kemudian duduknya menyender ke bangku. Ya, tangannya simpan depan, di depan dada yang perut, nyambutnya buncit biasa. Kemudian matanya dipejamkan, pejamkan matanya. Berhubungan, pejam pasangan. Hitungan ketiga semuanya terpejam. Sok, berhubung, riwayat dulu semua. Yang tidak berhubung, yang tidak memandangkan mata, didoakan, sing joglo. Ya, santai saja, relax saja. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Semisal kamu sedang berada di pantai pada siang hari, kemudian air laut yang berwarna biru, kemudian langit berwarna biru, disertai dengan hembusan angin yang membuat badan kamu sejuk. Silahkan riwayat. Kemudian kamu bayangkan kamu sedang berada di daerah pegunungan dengan semilir angin yang sejuk. Di depan kamu ada padang rumput luas yang berwarna hijau. Kemudian bayangkan hal-hal yang menyenangkan yang membuat kamu bisa rehat. Oke, cukup. Semua matanya dibuka kembali. Ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, Bapak pernah membaca sebuah referensi atau artikel bahwa siapa di sini sih yang susah tidur siapa? Ada susah tidur nggak di sini? Sulit sekali tidur. Atau bahkan malam tuh bisa tidur itu sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Ada? Oke, Bapak pernah membaca di sebuah referensi atau artikel bahwa ada tips atau trik khusus supaya bisa tidur kurang dari 1 menit. Bagaimana caranya? Pertama, pejamkan mata. Kedua, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Ketiga, hanya pilihkan satu. Tadi, bayangkan kamu berada di sebuah pantai. Atau bayangkan kamu berada di sebuah pegunungan. Ya, bukan di hutan, bukan. Sebuah pegunungan di villa, di puncak. Ya, bayangkan. Atau bayangkan hal-hal yang menyenangkan lain. Setelah itu, lepaskan ketegangan yang ada di depan kamu. Yang biasa tidurnya perut, lepaskan. Setelah wajahnya dilelehkan, perlahan-lahan bayangkan atau rasakan tangan kamu terbang atau melayang. Setelah itu, rasakan lagi badan kamu melayang. Dan terakhir, bayangkan atau rasakan seluruh badan kamu melayang.
dulu susah tidur, esek mau tidur itu, bisa-bisa tidur jam 10 atau 11. Tapi setelah latih seperti itu, jangankan disuruh, tidak disuruh aja tiba-tiba bisa tidur di mana saja. Dan itu sebuah kenikmatan. Ya, ingat, kenikmatan itu bukan hanya kita banyak uang saja. Tidur enak pun itu sebuah kenikmatan. Ya, banyak orang yang mengeluarkan uang berjuta-juta hanya untuk bisa tidur. Orang punya banyak uang, orang punya segalanya, tapi tanyakan, bisa tidur di kantin. Sebaliknya, benar, orang bilang dia bisa tidur di mana saja, kapan saja. Kenapa? Karena di pikirannya hanya satu. Ya, kau bebas. Itu. Oke, terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan konsumsi. Ya. Oke, kembali lagi. Nah, mungkin yang Bapak bawakan adalah materi yang ringan saja. Kita mengobrolkan saja. Dan yang membawa catatan silakan, nanti apabila ada hal yang penting boleh dicatat. Bagi teman-teman atau rekan-rekan atau siswa-siswi yang berada jauh di sana yang mengikuti kegiatan secara virtual melalui Instagram ya. Apa namanya Instagram? Smartboard_official. Oke, jadi tahun ini kita baru melaksanakan kegiatan seperti ini ya. Segala sesuatunya berdasarkan online. Jadi kalau dulu yang disiapkan itu ongkos buat ke sekolah. Kalau sekarang yang disiapkan itu adalah kuota. Ya. Itulah karena dunia ini bergerak, dunia ini dinamis. Jangankan setahun ukurannya, sebulan atau bahkan seminggu banyak sekali hal-hal yang berubah di hidup kita. Ya, dulu atau kemarin ketika kamu masuk ke SMP, mungkin MPLS-nya atau masa pengenalan lingkungan sekolahnya masih tatap muka ya. Atau jangan jauh juga, kakak kelas kamu yang sekarang naik ke kelas 2 atau kelas 11 ya, masih menggunakan tatap muka. Tapi sekarang giliran kalian sebuah keberkahan bahwa kalian mengikuti kegiatan melalui cara yang baru. Ya, kita kembali lagi ke materi pengenalan ekstrakurikuler. Mungkin ekstrakurikuler sudah tidak menjadi asing lagi buat kalian semua. Ya. Di SMP pun kalian pasti pernah mengikuti kegiatan ini. Ya. Atau bahkan satu orang ada yang mengikuti 2 kegiatan sekaligus, atau bahkan 3. Ya, tidak jadi masalah. Yang penting selama kamu bisa mengembangkan bakat atau potensi kamu terhadap hal yang baik, ya, itu merupakan modal dasar kesuksesan kamu. Kita kembali lagi pengertian ekstrakurikuler. Apa sih itu ekstrakurikuler? Ya, kegiatan sekolah ekstra berarti tambahan. Ya, kan ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler. Kalau intrakurikuler sederhananya adalah kegiatan yang kita laksanakan, kegiatan sekolah dari pagi sampai sore hari, dan itu wajib. Kalau ekstra itu artinya tambahan yang dilakukan di luar jam sekolah, dan sifatnya itu atau tujuannya untuk menambah wawasan kamu atau mengembangkan bakat kamu, ya, sesuai dengan minat setiap individu masing-masing. Jadi pahami ya, kata kuncinya ekstra dari tambahan, pelajaran atau materi tambahan. Nah, tujuan dari ekstrakurikuler berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 itu ada 4. Yang harus kita garis bawahi ada 4. Yang
pertama tujuannya adalah mengembangkan potensi siswa. Pada dasarnya, setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya. Oke, siapa namanya nih? Bella. Oh, Bella. Bella, kamu mempunyai minat di bidang apa, Bella? Ya, sebutnya apa? Spesifikasinya. Suka di seni kah, olahraga kah, apa? Kayak karate. Oke, siapa namanya? Oh, Rehan. Rehan, apa minat kamu atau yang kamu senangi apa? Ya, pas Gibran. Dari dua orang saja itu berbeda-beda. Apalagi dari satu orang lain, ya kemungkinan bisa 10 atau bahkan ada 12 orang istri ya, atau bahkan ditambah dengan kakak-kakak panitia ini sampai 15 perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing ya. Oke, boleh sampai dulu supaya nanti fokus ke depan. Oke, yang sudah boleh dari depan. Ya, kita kembali ke poin pertama, mengembangkan potensi siswa. Tadi tiap orang pasti memiliki, ya pasti memiliki kemampuan atau potensi yang dimiliki masing-masing. Ya. Maka dari itu, ekstrakurikuler sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki. Jadi apabila kamu tidak pernah ikut ekstrakurikuler, maka kamu merugi. Karena potensi atau bakat yang kamu miliki tidak pernah tergali. Alangkah ruginya. Sedangkan orang yang ikut ekstrakurikuler, ya bisa dikembangkan potensinya, sehingga nanti ketika dia sudah yakin bahwa potensi dirinya di dalam suatu bidang dan dia terus mengupgrade dan sebagainya, maka akan mengeluarkan semua bakat dan minat, sehingga nantinya dia menjadi siswa yang unggul. Ya. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa. Kembali lagi, pada dasarnya setiap orang mempunyai kepribadian yang baik. Ya. Tidak ada orang yang dilahirkan dengan kepribadian yang buruk. Kepribadian yang buruk itu mereka dapatkan dari perjalanan hidup mereka. Ya. Ketika bayi lahir, semuanya bersih, semuanya suci, semuanya baik. Tetapi ketika hidup pasti ada perjalanan yang mewarnai. Ya. Ketika seorang hidup di lingkungan baik, maka dia akan baik pula. Sebaliknya, seseorang yang hidup di lingkungan yang tidak baik atau kurang baik, maka dia berpotensi menjadi pribadi yang kurang. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa terus hidup dan tinggal di lingkungan yang baik pula. Ada sebuah pepatah, kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, apa yang kecil? Wangi. Sebaliknya, apabila kita dekat dengan orang yang bau, maka apa yang kita cari? Bau itu sendiri, sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengaktualisasi potensi siswa di dalam pencapaian. Nah, tadi namanya Bella. Bella dia mempunyai minat dalam bela diri karate. Ya. Di awal Bella hanya punya keinginan saya suka saja, hanya punya rasa suka saja. Tapi ketika dia terjun di dalam ekskul tersebut, maka sudah mantap bahwa saya harus menjadi seorang karateka, harus menjadi seorang atlet yang secara berlaku bakat dia atau potensi dia di bidang mana menjadi mantap. Atau tadi Rehan, pasti berat. Dulu awalnya coba-coba, bukan apa coba-coba. Coba-coba awal-awalnya, tapi karena dia ikut ekstrakurikuler, maka semakin mantap bahwa saya harus menjadi seorang paskibra, atau bahkan hanya menjadi seorang paskibra. Ya, dimantapkan lagi keinginannya. Kemudian selain itu, yang keempat,
menyiapkan pesan didik supaya menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia. Semua orang pasti hidup bermasyarakat. Semua orang pasti hidup bersosialisasi. Tidak ada orang di dunia, satu orang pun di dunia yang hidup sendiri. Mau tidak mau, dia pasti akan bersosialisasi. Ketika lahir, kalian butuh orang lain tidak? Iya. Ketika lahir, butuh orang yang melahirkan, membantu melahirkan. Tidak tiba-tiba kan, ada prosesnya. Ketika meninggal, butuh orang lain tidak? Butuh orang lain. Jadi selamanya kita ini hidup bermasyarakat dan bersosialisasi. Maka dari itu, dengan kalian mengikuti ekstrakurikuler, kemudian terbentuklah kepribadian yang baik, maka ketika kamu nanti hidup bermasyarakat, kamu akan mempunyai akhlak yang mulia. Sebaliknya, mohon maaf, apabila kamu hidup di lingkungan yang tidak baik, ketika kamu bermasyarakat akan diterima oleh masyarakat. Ketika kamu mempunyai kepribadian yang tidak baik, akhlak tidak baik, tidak akan, malah akan dikucilkan oleh masyarakat. Ya. Berbeda dengan orang yang berakhlak mulia, maka dia akan selalu disenangi, maka dia akan selalu dirindukan kehadirannya. Contoh, ketika kalian hidup masyarakat di lingkungan kamu, karena dia mempunyai akhlak yang mulia, maka setiap dia hadir, dia akan selalu disenangi orang lain. Sebaliknya, orang yang mempunyai akhlak tidak baik, maka dia akan dibenci dan kehadirannya tidak diinginkan. Itu tujuan. Selanjutnya, fungsi dari ekstrakurikuler. Ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pengembangan. Tadi ada di tujuan ya, mengembangkan yang tadi asalnya kamu hanya mempunyai kemampuan 0. Ketika kamu mengikuti ekstrakurikuler, maka akan berkembang kemampuanmu. Di sini ada yang hobi sepak bola. Siapa namanya? Aris Setiawan. Nah, Aris Setiawan contoh seorang yang menyukai sepak bola. Ya, mungkin sekarang Aris hanya bisa istilahnya melakukan skill tendangan bebas, hanya menyentuh atau mengenai gawang saja. Kemampuannya sekarang seperti itu. Tapi setelah dia mengembangkan, berlatih secara rutin, maka dia mulai bisa melepaskan tendangan bebas seperti Ronaldo atau David Beckham gayanya. Karena sering berlatih. Karena dalam ilmu olahraga itu ada yang dinamakan dan biomekanika. Ya. Coba kalian tulisnya disimpan dulu. Kalian tahu semua orang mempunyai tubuh yang sama. Kakinya ada 2 sama, tangannya 2 sama ya. Tapi kok pemain bola semua badannya sama, tapi kok berbeda kemampuannya? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kamu tahu Messi? Lionel Messi tahu? Kamu tahu Ronaldo? Tahu? Dominan kakinya sama enggak? Dua-duanya menggunakan kaki yang kanan. Sama enggak? Nendangnya sama enggak dominan kakinya? Enggak kan? Messi mah menggunakan kaki yang kiri, Ronaldo. Ketika Messi dicoba menggunakan kaki yang kanan, sama bagusnya enggak dengan Ronaldo ketika menggunakan kanan? Beda kan? Padahal sama kan? Atau misalkan Rehan, ya suka Ronaldo enggak? Suka main bola enggak? Rehan sedang ngajak bola, bandingkan dengan Aris. Kira-kira Aris sering latihan, Rehan tidak latihan. Kira-kira sama nggak kualitas tendangannya? Beda kan? Aris mau nanya lebih tarik, Rehan mau nanya lebih misalkan, karena ada sering olahraga. Tapi kan badannya sama, kakinya 2, kok beda? Ya, pernah terbayangkan nggak?
Ya, kalian semua pernah memegang bed? Pernah memegang bed? Pernah? Semua pernah? Pernah main tenis meja nggak? Bolanya sok out wide kan? Suka keluar ya? Tapi kok kenapa orang-orang ketika main tenis? Ada yang bangga sambil belah mah masih bisa kejar. Kita mah jarak 1 atau 2 meter juga bolanya malah main keluar. Ya, kenapa sih berbeda? Nah itulah biomekanika tubuh. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dari tiap orang. Dan itu bisa dilatih, bisa dikembangkan. Ya. Dan yang lebih luas lagi nanti bisa kita belajar lagi. Nah, selanjutnya fungsi sosial. Ketika kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, banyak orang dan biasanya mengikuti ekstrakurikuler. Banyak. Terlebih ekstrakurikuler yang sifatnya kelompok atau tim atau regu, sepak bola, basket, paskibra. Pasti kalian akan bertemu dengan banyak orang. Pasti akan ada interaksi dengan semua orang. Betul tidak? Minimal 2 atau 3 orang pasti kamu akan menjadi teman baik. Ya. Ketika seseorang sudah menjadi teman baik, interaksinya lebih banyak atau tidak? Ketika seseorang sudah mempunyai sahabat karib, CS, interaksinya lebih banyak ya dibanding dengan orang lain. Lebih banyak kan? Sehari-hari dari bangun mungkin sudah berinteraksi. Hey bro, sama lama ya. Hey bro, pacar kamu siapa? Bahkan hal yang dari telepon pasti kamu akan selalu berinteraksi dengan dia. Nah, dari sana kemampuan sosial kamu dilatih. Semakin seseorang hidup bersosialisasi atau berinteraksi dengan banyak orang, maka kemampuan sosialnya akan berkembang dengan baik. Ya. Dan nanti ketika di masyarakat, kamu akan mudah bergaul atau dimanapun mudah bergaul. Beda dengan orang-orang yang introvert. Ya, saya senang melihat ketika dia berkumpul dengan orang lain, apa yang terasa? Canggung, ya, keparu ya. Tapi beda orang yang suka bersosialisasi, suka berinteraksi, beda pembawaannya. Ketika masuk ke sebuah perkumpulan, maka dia akan mudah membawa. Karena kita mengikuti kegiatan kultural dan bertemu dengan banyak orang, ketika kita kumpul di komunitas baru, contoh. Di sini ada komunitas apa aja sih? Ada yang sudah punya komunitas di sini? Ya, komunitas apa? Ya, motor. Misalkan anak jalanan, anak langit, anak Oke, isi masukan ini. Ya, oke katakanlah anak motor ya, komunitas motor. Di sini komunitas motor peduli anak bangsa. Contohnya, misalkan bapak nih, atau misalkan kamu siapa namanya? Juanda. Oh, Suhender. Karena Suhender sering aktif di sebuah organisasi, karena Suhender sering bersosialisasi atau berinteraksi di ekstrakurikuler, maka ketika dia mengikuti atau masuk ke komunitas anak jalanan tadi, ya, boy, ya, maka dia tidak canggung lagi. Ya, ketika dia masuk, maka dia akan mudah bergaul, mudah melebur dengan yang lain, karena dia sudah terlatih jiwa sosialisasi, jiwa sosial. Itulah salah satu fungsinya, dari fungsi sosial. Dan semakin seorang banyak berinteraksi dengan orang lain, maka pengalamannya akan lebih banyak. Seorang pengusaha, dia bisa sukses karena apa? Ya, oke, selain bekerja keras, karena apa dia bisa sukses seorang pengusaha? Dan udah bekerja keras, selain bekerja keras, apa? Udah akrab, banyak linknya, banyak salurannya. Contoh, seorang yang membuka usaha misalkan ayam geprek, bekerja keras sudah, modal banyak,
Tapi kalau dia tidak mempunyai banyak saluran atau banyak link atau banyak akses, kira-kira takut tidak? Beda apabila kita punya banyak akses, karena kita sering berinteraksi, banyak pengalaman. Kita pernah bertemu dengan seorang yang bergerak di usaha A, karena kita sering ngobrol, pengalaman mereka bisa kita ambil. Satu. Kemudian sebaliknya, kita pun bisa memasarkan ke mereka. Tolonglah, saya punya produknya, kamu punya toko nggak, atau punya teman nggak yang bisa menjualkan? Oh, saya ada, dijual. Punya teman lagi si B. Si B punya pengalaman di dalam mengelola keuangan. Saya atau bapak, saya belum paham mengenai keuangan yang baik seperti apa. Tapi karena sering ngobrol dengan si B, punya pengalaman yang bisa diambil dari si B, maka bapak semakin pintar, semakin pandai mengelola keuangan. Salurkan lagi ke dia, jual lagi ke dia, laku. Itulah salah satu keunggulan dari sosialisasi. Nah, berikutnya fungsi rekreatif atau rekreasi. Aris, ketika di SMP ikut eskul sepak bola tidak? Futsal. Aris, ketika kamu ikut eskul futsal, apa yang kamu rasakan, Aris? Rasanya apa ketika eskul futsal ikut? Senang. Ketika ikut event atau turnamen, diajak, Aris sudah ikut turnamen futsal Bandung. Senang nggak diajak ke Bandung? Senang nggak sepak bola? Senang nggak dibayar? Ketika suatu kegiatan bisa menyenangkan bagi kita, maka itu nilai plus. Ya. Kamu pernah membayangkan nggak seorang sepak bola bisa menyalurkan hobinya, senang, dibayar pula. Dibayarnya pun tidak kira-kira ya. Kalau ukuran pemain luar negeri itu per minggunya bisa mencapai miliaran kalau dirupiahkan. Sudah lama resep main bola, hobi yang tersalurkan dibayar pun. Ya. Atau siapa namanya? Itu tes apa dulu? Basket. Senang tidak ketika berkumpul dengan teman-teman? Sering ikut event yang keluar? Kalau latihan sering keluar nggak? Atau pernah di luar nggak? Senang nggak jalan-jalan keluar? Ketika ikut eskul, lebih banyak senangnya, lebih banyak tidak senangnya. Berarti salah satu indikator seorang bisa senang adalah ketika apa yang dia ikuti bisa menyenangkan buat dirinya juga. Ya, rekreatif. Sifatnya eskul, tapi kok bisa menyenangkan. Nah itulah keunggulan dari ekstrakurikuler, fungsi rekreatif. Nah kemudian terakhir fungsi persiapan karir. Oke, apa sih hubungannya fungsi persiapan karir? Tadi Dewa ikut eskul karate dulunya Mbak? Siapa pelatih? Siapa Roni? Dari SMP mana? SMP-nya dari Mandala bukan? Pas sudah. Oke, Bella. Target Bella di SMA mengikuti S1 tidak? Targetnya apa? Ketika ikut S1 di sekolah ini, keinginannya apa ingin disampaikan ketika ikut S1?
Bikin atlet? Enggak. Oke. Buat jaga diri saja, bela diri, oke. Sesuai dengan namanya ya, bela diri. Aris punya tujuan kan nanti jadi pemain sepak bola profesional. Nah, Bapak kasih daftar Aris aja. Fungsi persiapan Aris mengikuti ekskul di sini supaya potensi atau bakatnya bisa terasah atau tergali dengan baik. Ya. Ketika Aris mengikuti ekskul selama 3 tahun kalau di sekolah ini, maka kemampuan Aris akan bertambah. Ya. Kemudian setelah bertambah, Aris mengikuti seleksi masuk ke tim Tirang Persikabo. Kemudian diterima. Cita-cita Aris yang dulunya ingin menjadi pemain sepak bola terrealisasi. Dapat uang kan? Jadi mata pencaharian kita. Jadi sebelum Aris sukses, ada anak tangga yang harus dia naiki dulu. Ada prosesnya, dipersiapkan karirnya di sekolah melalui ekstrakurikuler tadi. Ya. Kalau misalkan Aris tidak mengikuti prosesnya dulu, dia bisa langsung sukses nggak? Iya kan? Kita harus ada prosesnya dulu, baru kelihatan hasilnya. Kalau tadi Aris tidak berlatih dulu, dia tidak akan tiba-tiba masuk ke tim Tirang Persikabo. Tapi karena dilatih dulu, berproses dulu, bakatnya bagus, latihannya serius, maka Aris akan lahir menjadi pemain yang hebat. Tadi Aris ingin jadi pemain sepak bola profesional. Setelah diproses, maka karirnya tercapai menjadi seorang sepak bola profesional. Dan itu dipersiapkan dulu dari sekarang. Ya, tidak. Seseorang yang sukses adalah kita hanya melihat sekarang saja. Tidak pernah melihat prosesnya seperti apa. Tidak pernah melihat jatuh bangunnya seperti apa. Tidak pernah melihat sakitnya seperti apa. Hanya kita melihat sekarang saja. Ya. Pengusaha-pengusaha seperti Pak Sandiaga Uno, kita kan hanya lihat sekarang saja ya. Orangnya kaya raya misalkan kelihatannya. Jadi kan kita nggak tahu gimana dulunya. Belajarnya bagaimana. Ya. Kalau tidak salah Pak Sandiaga Uno itu kuliah di luar negeri. Berarti ketika dia kuliah di luar negeri, hal apa yang harus dipelajari dulu selain pelajaran sendiri? Ya, bahasa itu yang paling penting. Ketika kita belajar di luar negeri, tapi kita terkendala bahasa, maka kita akan kesulitan. Berarti kan Pak Sandiaga Uno berlatih dulu bahasanya. Jadi bahasa ini berlatih dulu. Berarti ada proses itu. Saya belajar yang mana? Ketika dia hidup di sana, apakah bermewah-mewahan? Yang namanya anak kos, apalagi di luar negeri, bagaimana sih? Ya, pasti harus mirip kan. Beda cerita kalau orang tuanya kaya lagi. Segala sesuatunya disiapkan orang tua ya jadi masalah. Tapi kalau kita maaf dari keluarga yang serba pas, maka ketika kita hidup di luar, kita harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin hidup apa ya? Hidup hidup hemat. Ya, yang biasanya makan sehari 3 kali, mungkin karena keterbatasan biaya sehari 2 kali. Sebuah proses yang bisa mendewasakan diri kita. Sejatinya orang yang sukses itu dilatih oleh kehidupan yang keras. Karena ada sebuah pepatah, pelaut tangguh itu tidak lahir dari lautan yang tenang. Semakin ganas ombak, semakin banyak badai yang dilalui lautan, maka pelaut akan semakin tangguh. Sama kamu pun, semakin sering kamu ditempa oleh hal-hal yang menantang, maka kamu akan menjadi pribadi yang kuat pun. Ya, contoh yang sederhana saja. Seorang anak yang biasa hidup di serba disediakan orang tuanya, serba disiapkan orang tuanya. Ketika dia
pindah atau tinggal dari rumah yang sebelumnya, apa yang terjadi? Dia tidak bisa tidur. Yang biasa hidup atau tidur di kasur yang empuk, ketika dia disuruh tinggal di rumah yang biasa saja, bahkan cenderung jelek, maka dia tidak bisa tidur. Gerah dia, biasa puasa. Ayah lebih teriak, bau dan sebagainya. Karena dia tidak biasa hidupnya, tidak di tempat, maka dia akan sulit tidur. Sebaliknya, kalau kita sering ditempa dengan hal-hal yang menantang, maka nanti ketika kita sukses, maka kita akan berasa nikmat. Sama seperti kalau kita berpuasa dari pagi sampai sore, tantangan menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus. Ketika berbuka, apa yang dirasakan? Marah. Di depan kita ada minuman yang biasanya berdingin ya. Ada gorengan gitu kan? Betul nggak? Nah itulah kebiasaan kurang baik. Ketika kita berbuka puasa karena kita nafsu makan minuman yang kita sering minuman yang tinggi langsung makan makanan yang digoreng. Nikmat kan? Nikmat, pemerintah sama, enak. Tapi itu hal yang kurang baik sebetulnya ya. Jadi segala sesuatunya harus dipersiapkan. Oke, yang terakhir, manfaat dari ekstrakurikuler. Jujur saja, dicatat aja poin pentingnya, gak usah semua. Keywordnya saja, kata kuncinya saja.
Oke ya. Oke, nanti kalian tuh bisa mendapatkan materi ini masing-masing bukti bagus ya, bisa diurus ya. Oke, yang terakhir manfaat ekstrakurikuler. Bapak rasa dari penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, kalian sudah memahami lah manfaat dari ekstrakurikuler ini. Jadi Bapak tidak perlu menjelaskan lagi secara rinci. Di sekolah ini, sebagai informasi, kita mempunyai kurang lebih 18 ekstrakurikuler, di mana terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama yaitu seperti paskibra dan pramuka, itu di bidang bela negara. Kemudian yang kedua bidang olahraga, kita mempunyai ada 5 ekskul. Kita akan tampilkan hanya beberapa saja di sini. Ya, kita punya bola voli. Ini turnamen di Sahid ya, tahun kemarin. Kemudian rohis, kemudian band, anak band bisa masuk. Ya. Silakan dikembangkan di sini. Ini kegiatannya tahun kemarin kita menyambut juara 3 tingkat bawahnya. Kemudian seni tarik. Nah ini paskibra ya. Bukan paskibra nih, mancing band ya. Maaf ada sedikit kesalahan. Paskibra fotonya mungkin nanti akan di-share lagi. Kemudian PMR, ada futsal. Ini kemarin kalau tidak salah WK ya, tingkat 3 WK Sebogor Raya. Kemudian karate, Marawis, Kapak Suci. Nah ini terakhir yang santang. Oke, sebetulnya kalau kita boleh berbangga diri, tiap event yang kita ikuti selalu membuahkan hasil ya. Minimal juara 3 di tangan. Kalau kalian ingin melihat medali ataupun trofinya, nanti boleh dilihat di galeri Expo ya, di ruang Wakasek. Tapi karena sekarang sedang dalam pembangunan, bisa kalian nanti lihat setelah keadaan semuanya kembali normal lagi ya. Karena kan kita sekarang istilahnya new normal ya, belum normal sepenuhnya, baru new, baru layak baru, belum tahu normal sesungguhnya apa. Ya mudah-mudahan segera. Dan apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Dan nanti kalian pun sebetulnya ini wajib ya, tiap orang pun mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Karena banyak hal yang positif bisa kamu dapatkan dengan ekstrakurikuler. Daripada pulang sekolah kamu nongkrong tidak karuan, berkumpul silahkan, tidak ada salahnya. Tapi kalau berkumpul yang berjurus kepada hal-hal yang tidak baik atau negatif, itu yang harus kita hindari. Ya, itu harus kita tidak lakukan. Ya, jadi kita lebih baik untuk ekstrakurikuler lah, supaya kita lebih bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan keluarga. Ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya, karena sudah lelah, sudah ngantuk, sudah lapar. Silakan langsung pulang ke rumah masing-masing. Yang belum sholat, perempuan silakan segera sholat. Dan sampaikan salam kepada orang tua dari kami yang panitia maupun yang sekolah. Semoga semuanya kembali ke rumah yang bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.